Nah, sekarang kita bakal bikin jaringan kayak gini, kurang lebih. Nah, dari ISP ini kan ngasih internet kan ke port satu atau Ether satu di mikrotik, di router mikrotik. Dengan disetting DHCP client dan Ether satu ini dia harus berupa WAN gitu. Dengan IP segini. Jadi dia 192.168, satu ininya tergantung si DHCP poolnya gitu. Nah, Ether 2, DHCP server, dia masuk ke port 2 ya, port 2, Ether 2, nah itu di setting DHCP server. Dia juga berupa WAN, sama hampir sama seperti Ether 1. Cuman kalau Ether 1 itu di setting DHCP client, kalau Ether 2 itu di setting DHCP server. Nah, kenapa di setting DHCP server? Karena kita pengen si Windows-nya itu DHCP, sementara Ubuntu-nya itu static. Jadi, untuk server Ubuntu-nya, kita pengennya static kan nggak mungkin kalau misalkan tiba-tiba berubah-berubah lagi kan. Nah, jadi yang berubah-berubah nantinya itu Windows-nya doang gitu. Ini laptop, jadi dia connect ke LAN-nya laptop, kemudian di sininya kita setting seperti ini. Nah, untuk port 3 sampai 4 dan juga WLAN atau Ether 3, Ether 4 dan juga WLAN, ini urusannya klien. Jadi kita satuin networknya, kita satuin jadi di bridge gitu, di IP segini. Ini contoh aja. Nah, kurang lebih nanti kita bakal seperti ini. Kayak wireless juga ini bisa kita gunain kalau misalkan kita pakai HP gitu. Jadi kita bisa ngecek dari HP gitu. Nah, yang pertama kita ke Winbox. Nah, kalau misalkan emang mikrotiknya udah jalan, kita connect aja ke sini. Nah, kemudian di sini kita ke sistem, kemudian ke reset configuration gini. Kita pencet no default configuration. Sementara, nah ini kan udah di do not ya. Tuh lihat, do not configure, maksudnya no default configuration. Nah, kemudian kita ke kita lihat ini ya. Ini aku pencet dulu. Kita reset configuration. Kemudian di sininya, oh yes. Nah, dia bakal otomatis seperti ini. Nanti tunggu sampai dia nyala semua. Nah, seperti ini. Nah, habis itu kayak gini. Kalau misalkan kita ke control panel, terus ke sini, bagian sininya, nah nanti dia bakal identifying terus nih. Pokoknya kita tunggu aja sampai dia bisa ke connect, benar-benar di sininya di connect. Ini kita klik cancel aja, kita tunggu gitu. Untuk loginnya admin, passwordnya tuh nggak ada. Jadi ini settingan default atau settingan, bukan settingan bawaan sih, tapi settingan default kayaknya. Soalnya berbeda ya antara settingan dari public sama settingan defaultnya gitu. Ini kita masuk pakai MAC address ya, karena kalau misalkan kita ke CMD, kemudian kita ke IP config, dia bakal IP-nya kayak gini nih. Jadi IP 169 gitu. Nah, kita connect menggunakan MAC address. Nah, di sini kita karena tadi old passwordnya itu kosong, jadi di sini aku masukin satu satu gitu. Yang password itu satu satu. Nah, kemudian setelah kita masukin password ini kita bisa close. Tapi ini tergantung ya. Kalau misalkan emang di situnya ada settingan buat change password, berarti itu kita harus change gitu kan. Kalau misalkan kita enggak, nanti takutnya kenapa-napa gitu. Kita close. Kemudian kita buka lagi Winbox-nya. Nah, di sini kita sama aja masuk pakai MAC address. Bentar. Nah, ini passwordnya kan kita udah ubah ya. Kita masuk ke MAC address. Nah, kemudian kita terus aku mau close dulu bentar ya. Nah, langkah pertama yang harus dilakuin tuh kita harus name dulu gitu biar mempermudah nantinya. Ini kita mulai internet aja. Jadi simpel aja gitu ya. Ether 2 itu server, Ether 3 itu klien, Ether 4 itu klien juga, bentar, klien. Terus di WLAN tadi kan kita pengen pengen pakai wireless, jadi kita centangin aja.
dengan kasih rename di bagian sininya tuh client. Ya bentar. Tadi udah ya? Oh, gitu udah. Nah, kemudian kita ke IP IP client dulu, DHCP client kita tambahin di sini, kita masukin ke ether internet gitu. Jadi ether internetnya. Oh ya, di sini sebentar ya. Nah, di sini tuh ISP ya, di bagian sini. Port satu tuh ISP nih, dia ke sana no. Jadi ini misalkan ini katakanlah ini ISP ya. Ini internet provider dari My Republic. Aku colokin ke port satu. Nah, port 2-nya dia bakal nyolok ke laptopnya gitu. Dia nyolok ke laptop si port 2-nya. Jadi di sini tuh port 2 itu bakal jadi server gitu. Jadi laptop saya tuh laptop aku yang ini tuh bakal jadi servernya gitu. Nah, di sini kita setting Ether 1 internet ya. Jadi dia bakal nge-DHCP ke sananya. Kalau misalkan statusnya udah bound, sebenarnya ini udah bisa. Jadi kalau maksudnya bisa internetan ya. Jadi kalau misalkan kita ping Google, dia otomatis harusnya udah bisa seharusnya. Nah, kemudian kita setting IP address buat si servernya. Misalkan tadi kita setting untuk IP mikrotipnya itu adalah satu, kemudian networknya ini bakal otomatis gitu. Nah, kemudian kita bakal ke DHCP server, DHCP setup, kita pilih yang server. Nah, kemudian bentar, kok ini malah sebentar. Oh, ini. Nah, di sini kita cek lagi ya, tadi salah input. Nah, kita DHCP server, DHCP server maksudnya nanti habis itu kita pilih yang server. Nah, kemudian ini networknya, ini gateway-nya, gateway itu yang IP mikrotiknya. Nah, kemudian di sininya kita next-next aja gitu. Nah, setelah seperti ini, sebenarnya harusnya udah ya, harusnya udah berfungsi, kita juga udah bisa internetan melalui laptop. Nah, tapi ada tapinya nih. Jadi dia tuh nggak bisa langsung otomatis gitu. Jadi kita harus cabut dulu di bagian port keduanya. Di sini kita cabut ya. Nih kita cabut. Nah, kemudian otomatis harusnya dia bakal nge-close. Nah, kemudian setelah itu kita colokin lagi gini. Nah, kita colokin lagi. Nah, ya udah kan. Nah, abis itu dia otomatis bakal connect lagi. Ini entah kenapa ya. Coba kayaknya kita cancel dulu, kita refresh, kita ke MAC address-nya. Nah, di sini udah connect, dia tinggal masukin ke firewall. Firewall ya di bagian NAT kita di kita general dulu nih. Kita ke general, terus out interface-nya kita ke internetnya, Ether 1 internet. Kemudian di action-nya kita pilih masquerade. Nah, kemudian setelah ini harusnya ini udah bisa ya kalau misalkan kita ke CMD-nya pun kita harusnya sudah mendapatkan IP yang kita mau untuk server ya tadi 192.168.0.x gitu kan. Jadi ini di HCP secara otomatis dari mikrotiknya. Nah, kemudian di sini simbolnya sudah LAN nih. Udah LAN yang artinya kalau misalkan kita ping Google di sini itu harusnya udah bisa seharusnya. Cuma coba cek and cek lagi kali ya. Misalnya agak gede juga tuh. Gitu, ini udah bisa nih sebenarnya. Eh, ini udah bisa. Nah, ini udah bisa kan? Udah bisa. Nih, setelah itu kita buka VM Oracle ini atau kita sebenarnya bisa setting nih, tapi kita setting dulu nih biar mempersingkat waktu. Nah, di sini kita pilih yang bridge adapter. Nah, bridge-nya itu kemana? Bridge-nya itu ke Ethernet, jadi bukan ke WiFi ya, ke Ethernet. Jadi di bagian sini kita ke Ethernet ya. Kemudian oke, kemudian kita start. Sambil ini aku ngecek dulu suara aku, tes tes. Oke, ini masih aman ya. Di sini di bagian DHCP server kita bisa sambil ngatur-ngatur WLAN ya di bagian tab wireless di sini kita bisa ngasih ini wireless ini
kita setting ke AP Bridge, kemudian SSID-nya misalkan di sini Fauzan Welan gitu ya, misalnya. Ini default ininya default aja. Jadi kita sambil setting juga ya di security for work files. Kalau misalkan defaultnya ini ternyata dynamic key, kita pilih yang none. Kemudian apply, oke. Gitu. Jadi biar nantinya wifi-nya itu nggak ada passwordnya, jadi langsung connect aja gitu. Nah di Ubuntu-nya ini kita ke DHCP server, kemudian ke bagian tab list. Di sini ada informasi perangkat apa saja yang ke connect. Dan di sini untuk 254 itu ada perangkat Windows saya nih, Windows aku. Nah, kemudian di sini ada yang baru nih, ada yang baru muncul. Nah, itu yang baru muncul itu ini Ubuntu-nya. Jadi Fauzan ini tuh nama hostname-nya nih. Tuh, nama hostname-nya. Kemudian address-nya ini segini. Nah, gimana caranya supaya kita ngatur jadi 0.2? Nah, yang pertama, kita make static dulu di sini, atau kita klik dua kali, terus kita klik yang di make static ini. Nah, kemudian ketika udah diklik make static, kita close, kemudian kita buka kembali. Nah, di sini kita bisa ngatur jadi 0.2. Kemudian apply dan oke. Nah, kemudian di sini, kalau misalkan bentar ya, sini agak gelap. Nah, ini udah. Kalau misalkan kita ifconfig, dia masih ke setting IP yang sebelumnya. Jadi, gimana caranya? Kita reboot aja. Jadi udah reboot nih ya. Di sini gateway-nya udah benar, ini di sini juga udah benar sambil menunggu. Jadi kita setting dulu bridge-nya di sini. Bridge-nya kita tambahin, misalkan di sini kita namain bridge client satu, bridge satu client. Nah, kemudian di portnya kita tambahin yang tadi klien-kliennya nih, ya. Kliennya kita tambahin dari 4 juga itu 4. Nah, kemudian yang terakhir itu ada di WLAN. WLAN client ini. Nah, kemudian kita setting IP buat si bridge-nya. Kita setting, misalkan tadi kan 100 ya. Berarti kita setting 100/24. Nah, ini kita masukin ke bridge-nya. Kemudian apply dan oke. Nah, kemudian kita ke tab DHCP server, kita DHCP setup kembali di bridge satu kliennya. Nah, kemudian ini networknya, ini gateway-nya, nah ini DHCP pool-nya. Nah, kemudian ini kita tinggal next-next saja. Nah, kemudian kalau misalkan sudah seperti ini harusnya kita sudah bisa internetan. Nah, kita login dulu di sini. Kalau misalkan kita ifconfig, dia otomatis bakal ke 0.2. Jadi, IP-nya itu distatik oleh Mikrotik, bukan distatik oleh Ubuntu-nya sendiri. Jadi, kalau misalkan kita no/etc.plan 0, ya itulah. Nah, ini aku setting ke DHCP gitu ya. Jadi bukan IP statik tapi DHCP. Jadi IP-nya itu distatik di Mikrotiknya, jadi bukan di Ubuntu-nya. Intinya gitu. Nah, kemudian kita ke DNS di bagian sini. Kita di bagian statik sini kita tambahin 192.168.0.2. Ini ID buat Ubuntu-nya nih tadi yang kita udah statikin. Oh ya, sorry, kebalik ya. Ini harusnya ID-nya di sini. Kemudian di situ nama domain, ya, nama domain dari website kita. Kemudian kita klik OK dan selanjutnya kita ke mana ya? Firewall. Kita ke firewall, kita tambahin untuk ini SCR-NAT out interface-nya ke server gitu, ke server. Nah, kemudian action-nya kita masquerade. Kemudian klik OK dan seharusnya ini setupnya sudah berhasil nih. Jadi kalau misalkan kita ke Chrome, kita masuk ke fauzensinja.com ini harusnya udah bisa gitu kan. Cuma mungkin aja gitu ya. Coba kita ke IP dulu ya. IP ini udah berhasil ya, dia otomatis berhasil. Nah, di sini dia, oh nih, baru bisa ya. Nah, kemudian untuk, jadi di sini kita pindah screen ya ke HP saya. Nah, di sini kita masukin dulu, kita masuk ke ini ada wirelessnya yang tadi yang kita udah setting. Nah, ini langsung connect kan kayak tadi.
Jadi dia nggak usah perlu masukin password, tapi udah langsung connect. Misalkan di sini kita tes gitu ya, ini udah bisa. Nah, kemudian kita akses si ini webnya. Kita ke fauzan.sija.com. Belum ya. Ini belum bisa ya. Kenapa ya? Apa harus settingnya? Kayaknya harus setting dulu. Sebentar. Jadi di DNS-nya kita setting dulu ya. Coba dulu. Ini saya setting sini. Bukan maksudnya. Nano. Saya tadi resolve config. Dan di bagian sini kita menggunakan di bawah. Kemudian di bagian sini kemudian juga kemudian kita masukin komen sistem serial restart bin sini gitu. Itu ya lookup kemudian com. Kalau udah ini harusnya udah bisa dua-duanya ya. Jadi kalau misalkan kita kembali lagi di sini kita connect lagi di ke bagian Frozen WLAN-nya. Coba dulu ya. Kita sini kalau udah bisa, oh belum bisa ya, belum bisa ternyata. Coba kita ke new terminal terus kita ping ke Frozen Studio. Ini udah bisa ya. Kalau misalkan kita ping ke sini, misalkan kita ping ke di sini kan ada status ya. Di bagian FTP server di bagian list di sini ada maksudnya perangkat-perangkat apa aja yang terhubung. Kita ping ke HP aku ya, misalkan di sini ping terus 12.168 100.25. Nah, di sini udah connect. Coba kita buka dengan IP terlebih dahulu. IP di sini 158.2. Nah, di sini udah bisa ya. Kalau misalkan untuk IP, tapi kalau di bagian domain ini mengungkapkan ini masalah ya. Oke, coba kalau misalkan kita kasih di DNS nya ini sebenarnya ini nggak harus ya. Oh ini saya lupa nih. Ini lupa nih dicentangin. Jangan lupa ya tadi dicentangin terlebih dahulu. Sebenarnya ini nggak harus ya jadinya. Ini tuh nggak harus ya. Misalkan coba kita apa sih namanya tuh sos attach on. Nah nanti dia bakal kayak gini. Kalau misalkan kita install Fauzan.com dia bakal nggak bisa nyari si Fauzan.com ini MX domain gitu kan. Nah tapi kalau misalkan kita connect lagi ke sini, kita reconnect lagi ya, reconnect ke ininya, kalau misalkan kita refresh ini udah bisa. Jadi tadi tuh cuma perubahan di bagian sini nih, di bagian allow remote request udah selesai, habis itu udah selesai. Ini udah bisa kan? Jadi udah. Oh, untuk ini udah selesai nih. Kita masuk pakai HP di sini. Jadi kalau misalkan walaupun terhubung ke Ether 3 atau Ether 4, dia bakal hasilnya sama yang seperti kayak di HP ini. Jadi udah sebenarnya gitu. Jadi Ubuntu-nya ini yang di bagian softphone ini itu harusnya nggak usah disetting. Jadi dia otomatis otomatis jadi disetting IP-nya dari mikrotiknya nih. Jadi kan tadi kan di bagian apa tadi DNS ya? DNS dan di bagian start ini kan udah dikasih ya. fauzanstudio.com ke IP sini. Jadi domainnya itu udah diatur oleh mikrotik gitu. Jadi di sininya kita nggak usah setting-setting lagi sebenarnya.